Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan ini adalah pertemuan kita yang keempat, Ananda. Dan kali ini kita masuk ke bab 2 ya, dengan tema menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Oke, Ananda sekalian, silakan ikuti materi ini dari awal sampai akhir, nak. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan tambahan ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat mengikuti. Baik, kita awali dengan judul memahami kitab-kitab Allah atau Kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi atau Rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani Kitabullah, yaitu meyakini bahwa 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor ya, atau mengkoreksi terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang terpelihara, utuh, dan asli. Ya nak ya, tidak akan pernah bisa dipalsukan ya, sampai kapanpun. Karena sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau tidak salah di dalam surah Al-Hijr itu nak. Ayat 9 kalau tidak salah ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang akan memeliharanya. Jadi tidak akan pernah ada orang yang mampu ya memalsukan Al-Quran. Selanjutnya mari kita lihat kitab-kitab Allah berdasarkan waktu turunnya. Nah, yang pertama, Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan dengan berbahasa Qibti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Dan diperuntukkan hanya untuk ya kaum tertentu saja, yakni Bani Israel. Ya, Nabi Daud alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan dengan berbahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah Bani Israel dan kekejaman Fir'aun, dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel juga. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil berbahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan,
dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Selanjutnya yang keempat, Al-Quranul Karim atau Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk, pedoman dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat, dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya, nak ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nanti akan kita temui di pembahasan selanjutnya. Kemudian mushaf dan suhuf. Di samping kitab-kitab tersebut, maksudnya kitab-kitab Allah tadi, ya, yang sudah kita bahas tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan sahifah antara lain kepada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri tauladan. Begitulah penjelasan umum tentang kitab-kitab Allah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-A'la, ya, surah ke-8 ayat 18 dan 19. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua. Satu, suhuf, yang kedua, mushaf. Kata suhuf dapat dilihat pada Al-Quran surah Al-A'la ayat 19. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu ya. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sohafa. Ya, artinya menulis. Suhuf berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Ya. Itu jadi dia lembaran-lembaran firman Allah, Nanda. Itu pengertian lainnya suhuf itu. Sedangkan mushaf adalah bentuk jamak dari masahif, yang berarti kumpulan-kumpulan suhuf atau kumpulan lembaran firman Allah yang dibundel menjadi satu, ya. Nah, atau kita kenal juga dengan istilah kitab. Nah, itu nak ya, pengertian mushaf dan suhuf. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Pertama, Al-Quran terpelihara keasliannya, ya, kemurniannya terpelihara, Anda sekalian. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak. Ya, jadi sudah banyak yang dipalsukan. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yakni surah Al-Hijr ayat 9. Ya, ada Bapak bacakan tadi bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya dari pemalsuan. Jadi sampai kapanpun Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan, Anda sekalian. Karena Allah langsung yang menjaganya. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ditujukan untuk seluruh alam atau umat manusia, ya. Jadi bukan untuk umat-umat tertentu, ya. Sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu saja. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ini potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Artinya, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, inilah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi bukan untuk umat Islam saja, tetapi seluruh manusia, ya. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kitab-kitab terdahulu menggunakan bahasa kaum yang kini telah hilang sejak beberapa waktu silam, ya. Berbeda dengan halnya Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab yang kini digunakan oleh berjuta-juta manusia. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab bukan berarti Al-Quran untuk bahasa Arab saja, untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk semua manusia. Kemudian yang keempat, Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dan mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, ya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu ananda sekalian, perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian mari kita ulas pula apa pentingnya kita menjadi orang yang beriman atau percaya kepada Kitabullah. Nah, pertama, ini adalah merupakan tanda keimanan ananda sekalian. Jadi dengan beriman kepada kitab Allah, ini merupakan salah satu tanda bahwa kita adalah orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman kepada kitab Allah itu disebut orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, barang siapa yang kufur, ya, tidak beriman ananda, kufur itu ingkar, ya, kepada Allah, kemudian ingkar kepada malaikat-malaikatnya, ingkar pula kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi dianggap orang yang tersesat dari kebenaran ananda sekalian. Dan itu adalah dikenal juga dengan istilah orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka hal tersebut akan membawa pada kebahagiaan hidup dunia akhirat. Karena kitab-kitab Allah adalah petunjuk, ya nak ya. Jadi isi kitab Allah itu petunjuk ananda sekalian, ya, yang bisa mengantarkan manusia pada keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Jadi orang yang tidak menjadikan Al-Quran atau kitab-kitab Allah sebagai petunjuk dalam hidupnya, dia tidak akan pernah selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah ananda sekalian pentingnya, ya, kita beriman kepada Kitabullah. Beriman di sini artinya percaya sepenuh hati, ya, diucapkan dengan lidah, kemudian diamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita imani itu, yakni Kitabullah tadi. Nah, ini bagian akhir dari pertemuan kita kali ini, nak. Ada tugas, ya, untuk ananda kerjakan. Nah, ini tugasnya. Silahkan ananda buat video kalian sedang membacakan perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Lalu kirimkan hasilnya ke classroom kita seperti biasa. Oke? Terima kasih ananda sekalian telah mengikuti materi ini. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, akhirul kalam Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.